Selamat malam Pak Greg, saya Justinus Wirya Priyambada dengan NIM 21I10054. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Greg melalui video reaction. Yang pertama adalah profil kebencian. Yang pertama adalah what? Apa itu kebencian? Menurut saya kebencian adalah rasa yang melambangkan ketidaksukaan terhadap seseorang atau orang lain. Kebencian itu dapat berupa keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau juga memusnahkan. Yang kedua adalah siapa? Who? Siapa yang menyebarkan kebencian? Sebenarnya yang menyebarkan kebencian adalah diri manusia sendiri yang saling menularkan emosi atau aura negatif kepada orang lain. Kebencian juga bisa berasal dari diri sendiri yang dipicu dengan adanya rasa iri dan dengki kepada orang lain sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan membenci diri sendiri. Selanjutnya ada why, mengapa? Mengapa sih manusia ada rasa benci? Manusia itu dapat atau memiliki rasa benci karena manusia selalu berdampingan dengan orang lain. Yang tadi saya sebutkan, dia ada rasa iri dengan orang lain, terus ada rasa dengki dengan orang lain. Sehingga mengapa sih rasa benci itu ada di setiap manusia? Ya karena itu, dia sering berinteraksi dan manusia juga makhluk sosial yang dapat membawa dampak bagi orang lain, dan orang lain juga memiliki rasa benci kepada kita dan kita juga memiliki rasa benci kepada orang lain. When? Kapan sih rasa benci itu timbul dalam diri manusia? Rasa benci timbul dalam diri manusia itu bisa kapan saja. Di saat si A memiliki motor dan si B memiliki mobil, lalu si A ingin beli mobil seperti si B, dan si B ingin membeli yang lainnya yang lebih. Dan menurut saya kebencian itu bisa ada kapan saja, dan itu bisa membuat dendam antara si A dan si B dan A, kedua pihak. Selanjutnya ada where. Dimana sih kebencian itu bisa ditemukan itu? Menurut saya kebencian itu bisa ditemukan juga di mana saja dan kapan saja. Seperti yang tadi, when. Dimana itu bisa di dalam banyak sekali di lingkungan hidup kita, seperti di masyarakat kita. Seperti kebencian dapat timbul dari dalam diri sendiri, orang lain, suku, ras, agama, dan antar golongan. Dan how, bagaimana kebencian itu muncul gitu. Bagaimana sih kebencian muncul? Menurut saya kebencian itu muncul melalui suatu rasa benci atau emosi atau aura negatif yang berdampak dari orang lain, juga dapat dipicu dari diri kita sendiri gitu. Saya pernah menemukan kutipan di Alkitab pada Lukas bab 6 ayat 27-28 yang bunyinya, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang lain yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Saya dapat menyimpulkan bahwa rasa benci bisa dikalahkan dengan rasa sayang atau cinta. Jadi jika kita sedang dalam rasa atau dalam suasana kebencian atau benci pada orang lain, sebaiknya kita membalas bukan dengan kebencian tetapi dengan cinta. Kita tidak boleh membiarkan rasa benci ini tumbuh bersama rasa cinta, seperti perumpamaan gandum dan ilalang, seperti itu. Bila kita tidak bisa menyingkirkan rasa benci kita dari dalam hati, maka dalam diri kita ya isinya hanya benci, dan benci. Seperti juga ada Alkitab yang pernah mengatakan, jika kamu ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Seperti itu. Jadi apabila kita mendapatkan suatu musibah atau kita dilawan oleh musuh kita terima. Kita tidak melawan dengan kejahatan pula. Jadi kejahatan dibalas dengan kebaikan, seperti air susu dibalas air tuba. Jangan seperti itu. Tetapi
kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kebaikan, jangan kejahatan dibalas oleh kejahatan, seperti itu. Terus saya juga pernah mendapatkan bagaimana sih kita agar tidak ter terbawa suasana kebencian. Ya, saya juga mendapatkan satu artikel, yaitu pada Roma bab 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Menurut saya ini sangat mengena banget, karena berarti kita harus mendekatkan yang baik, jangan mendekatkan yang jahat. Jadi kita harus menjauhi hal-hal seperti kebencian gitu, tapi kita lebih mendekatkan dengan kebaikan, cinta kasih gitu, agar dalam hidup kita sehari-hari kita menyebarkan kerajaan Allah, bukan menyebarkan kebencian, seperti itu. Selanjutnya saya telah menyimpulkan apa mahasiswa setuju atau tidak setuju dengan isi video tersebut. Setelah saya menonton video tersebut, ini membahas hal tentang ateisme. Apakah mahasiswa setuju atau tidak? Kalau dari saya sendiri, ateisme itu akan menjamin tercipta perdamaian. Itu adalah hal yang tidak benar dan tidak baik. Menurut saya juga, perdamaian tidak selalu berhubungan dengan agama atau suku, ras, atau antar golongan juga. Faktanya, saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa menjadi ateis akan adanya perdamaian yang benar-benar damai gitu. Menurut saya juga adanya perdamaian tuh ya tidak selalu terpautkan dengan agama, suku, ras, atau antar golongan juga. Pada berita-berita yang telah saya baca atau artikel, baik sekali mengatakan agama yang mana yang dinodai suka-suka dia mengaku Tuhan ada atau tidak. Itu ada Taufik Hidal di komunitas BBC Indonesia di Facebook. Itu ada lagi, tidak perlu bangga menjadi ateis kalau ternyata neraka itu benar ada. Yang paling menyesal orang ateis. Tapi kalau neraka itu ternyata tidak ada, maka orang beragama nothing tulus. Bila hal ini dianggap sebagai tindak pidana, maka perlu ditinjau kembali, karena hal terkait kepercayaan, keyakinan, iman tidak untuk diadili oleh sesama manusia. Keyakinan itu berhubungan dengan hati, ras, dan jiwa. Hati, rasa, dan jiwa. Terkait hal ini mungkin lebih tepat jika tidak diproses secara pidana, tapi melalui pendekatan personal psikologis untuk didalami atau diluruskan, karena memang tak terelakkan bahwa sesuai Undang-Undang Negara Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa menjadi ateis itu tidak menjamin adanya perdamaian. Jadi yang menjamin adanya perdamaian yang tadi, seperti yang dikatakan, adanya hati, rasa, dan jiwa. Jadi mau kita beragama atau tidak beragama, atau ateis, monoteisme, atau dua agama atau tiga agama, itu tidak menjamin adanya perdamaian. Yang penting itu bagaimana cara kita menanggapi agama dari orang lain. Itu. Ya, saya simpulkan bahwa tidak pentinglah apabila kita merupakan orang yang mempunyai keyakinan atau beragama maupun tidak. Yang penting kita punya tujuan, yaitu mencapai kedamaian di dunia ini. Jadi kita yang beragama atau yang tidak beragama mempunyai tujuan bersama, mempunyai komitmen bersama. Sebagai umat Katolik, saya juga sebagai umat Katolik yang saya lakukan untuk menciptakan perdamaian, ya saya menyebarkan kerajaan Allah, dan saya berbuat baik di dunia ini. Terima kasih.